Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pelajaran walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Langsung saja Pak Didik di sini akan sedikit menerangkan mengenai sedekah pelajaran fikih bab 3 di buku Salam halaman 96. Yang pertama, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sedekah yang berarti sedekah, derma atau pemberian. Dalam pengertian agama Islam, sedekah adalah memberikan suatu benda kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sedekah wajib. Yang kedua, sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitu pemberian harta benda berupa zakat. Zakat itu wajib yang dikeluarkan. Zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, sedekah sunnah yaitu pemberian selain zakat. Yang kemarin sudah Pak Didik terangkan mengenai infak, itu juga termasuk sedekah juga bisa. Yang B, ketentuan sedekah, hukum dan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Hukum bersedekah adalah sunnah. Sedekah itu adalah sunnah ya hukumnya. Adapun urutan orang-orang yang berhak menerima sedekah, orang yang berhak menerima sedekah antara lain saudara atau famili terdekat kita, satu rumah terlebih dahulu. Yang kedua, anak-anak yatim di lingkungan kita, anak-anak yatim. Yang selanjutnya, tetangga yang dekat dan yang jauh di lingkungan kita, di masyarakat kita. Selanjutnya, teman bermain bisa, teman sekelas juga bisa. Selanjutnya, orang fakir, orang miskin. Yang terakhir, untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Itu tadi orang yang berhak menerima sedekah. Selanjutnya, bentuk sedekah. Nah, ini bentuk sedekah. Sedekah dapat berupa, sedekah itu berupa apa saja? Yang pertama, barang yang cepat habis. Yang kedua, barang yang tahan lama. Yang ketiga, sumbangan pikiran. Yang keempat, tenaga atau jasa. Yang terakhir, yang kelima, nasihat yang baik. Itu juga termasuk sedekah ya. Sedekah yang berupa benda atau barang yang cepat habis seperti makanan dan minuman termasuk sedekah biasa. Sementara yang berupa harta atau benda yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat disebut sedekah jariyah. Apa itu tadi? Sedekah jariyah berupa barang yang tahan lama dan dapat diberikan untuk kepentingan umum, seperti halnya membangun masjid, namanya sedekah jariyah. Yang kedua, musola, juga termasuk sedekah jariyah. Yang ketiga, madrasah atau sekolah. Terus kepentingan umum, jalan, rumah sakit. Yang terakhir, kepentingan umum yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah. Ini pahala dan kebaikan akan selalu mengalir bagi orang-orang yang bersedekah jariyah, meski orang tersebut telah meninggal. Selama harta benda yang diberikan masih dimanfaatkan orang lain dalam hal kebaikan. Tadi sedekah jariyah membangun madrasah seperti MI. Walaupun orangnya sudah meninggal, dulu ikut membangun masjid atau hartanya untuk di masjid. Tadi kan ada tenaga, pikiran, nasihat, bahkan hartanya yang disedekahkan ke madrasah atau membangun MI. Walaupun orangnya sudah meninggal, pahalanya akan selalu mengalir. Jadi walaupun orang meninggal itu akan selalu mengalir pahalanya, asal barang yang dia kasihkan, sedekahkan itu selalu dimanfaatkan yang baik. Ya, ingat-ingat anakku semuanya,
bentuk sedekah tadi, barang cepat habis, barang tahan lama, sumbangan pikiran, tenaga atau jasa, yang terakhir adalah nasihat. Ya. Untuk selanjutnya yang C, manfaat dan kegunaan sedekah. Yang pertama, memberi kebahagiaan kepada orang lain, menolong orang miskin yang tidak mampu, menyambung tali silaturahmi dan persaudaraan, terhindar dari sifat kikir dan sombong, menambah pahala untuk bekal di akhirat kelak. Yang terakhir, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang kita terima. Jadi itu manfaat sedekah, kegunaannya memberikan kebahagiaan orang lain, menolong orang lain, menyambung silaturahim, terhindar dari sifat kikir dan sombong, menambah atau menabung pahala untuk bakal di akhirat. Yang terakhir tadi sebagai rasa syukur atas rezeki yang Allah kasih kepada kita. Yang terakhir, perbedaan sedekah dan infak. Kemarin sudah infak, sekarang sedekah. Apa perbedaannya? Yang pertama, sedekah lebih umum dan lebih luas sasarannya daripada infak. Yang kedua, sedekah dapat berupa benda atau apa saja yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, infak lebih khusus, yaitu sedekah harta untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat ya anakku semuanya, sedekah itu berupa apa saja, pikiran, tenaga, jasa, harta, itu malah bagus sedekah tadi. Jadi jangan takut untuk kita miskin dalam sedekah terus kita akan miskin, tidak. Allah akan selalu menggantikannya. Ya, sedekahlah, tetap berbuat baik kepada sesama orang lain, bahkan selain agama kita. Ya, sedekah. Tetap semangat anak-anakku semua dalam pembelajaran. Semoga kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan berkahnya. Ketika ada Pak Didik kesalahan, mohon dimaafkan. Penjelasannya yang terlalu cepat, mungkin pengertiannya yang kurang meluas, Pak Didik mohon maaf. Kurang lebihnya cukup sekian. Tetap semangat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.